lemparkan pistol ini ke kalian nanti. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, kemarin tanggal 24 September di channel Disney Plus Hotstar rilis sebuah film thriller komedi terbaru yang dibintangi oleh Angga Yunanda dan Caitlin Halderman yang berjudul The Watcher. Nah, pada segmen Bincang Santai kali ini, sudah bergabung dengan saya, teman kongko BB69, yang duduk sebagai sutradara dan juga penulis naskah dari film tersebut. Siapa lagi kalau bukan Mas Anggi Umbara. Apa kabar nih, Mas? Baik. Gimana? Lagi sibuk apa nih hari ini? Hari ini lagi sibuk nulis skenario buat syuting ke depan. Waduh. Terus itu aja sih, sama lagi beresin kandang kucing. Beresin kandang kucing. Itu dua hal yang berbeda ya antara pekerjaan dan kewajiban karena memelihara binatang kesayangan ya. Oke. Kucingku banyak banget, udah ada, ini baru lahir lagi 4, jadi ada 20 kucing. 20? Wow. Hebat. Tapi keurus semua tuh Mas ya. Hobi. Karena hobi gemuk juga. Gemuk dong, gak kurus. Oh, gemuk semua. Waduh, ini pasti happy semua nih kucingnya. Iya, karena pada doyan ini aja, pada suka aja, pada lucu sama yang gemes-gemes. Jadi inget Garfield. Kalau inget kucing, inget Garfield kalau yang gemuk-gemuk. Yeah. Oke, nih Mas. Boleh cerita nih Mas, awal mula kenapa bisa menulis ide cerita dari film The Watcher ini nih Mas? Karena pandemi sih. Kan waktu itu kan lagi sulit kan syuting. Kita diminta mencari konsep yang nggak kemana-mana gitu kan, lokasinya itu aja biar bisa syuting. Tadinya nggak boleh syuting kan tadinya. Akhirnya kita contain satu lokasi di mana pemainnya semua kru nggak kemana-mana, nggak keluar dari bubble itu gitu. Ya udah, terus bikin cerita apa ya gitu. Ya udah bikin cerita yang bisa di satu tempat aja gitu kan. Terus saya juga lagi kangen dengan sama film-film. Saya penggemar berat Alfred Hitchcock kan, dari zaman kecil tuh nonton Alfred Hitchcock kan. Itu ada satu film yang Rear Window itu kan. Itu pengen dari dulu bikin kayak gitu kan. Jadi yang ya film yang neighborhood movie lah gitu kan. Kalau film lain sih banyak ya, ada kayak Disturbia, ada kayak The Void, ada kayak Woman in the Window apa selanjutnya. Udah banyak sih dengan, tapi Indonesia belum punya aja kan gitu. Ya udah pengen bikin film yang kayak gitu, yang thriller tapi berdasarkan orang yang stalking tetangganya gitu. Itu juga dari kejadian saya juga sih, maksudnya inspiringnya juga dari yang kaki saya kan patah kan. Waktu lagi main sepeda kemarin kan tahun 2019, itu kan beberapa patah, nggak bisa ngapa-ngapain kan, tangan, kaki patah. Terus seharian cuma di rumah, jalan TV, terus ngeliatin jendela, berasa kayak di film Rear Window itu gitu. Terus akhirnya ya udah sampai nulis konsep, ya itu dari situ sih berangkatnya gitu kan. Nulis premisnya apa segala macam. Jadi pas waktu lagi ditanya, ada nggak konsep yang bisa di syuting sekarang nih? Oh ada nih gitu. Salah satunya ya yang The Watcher itu gitu. Berdasarkan pengalaman pribadi sebenarnya. Kaki patah dan di tempat saya lagi banyak kemalingan. Gitu kan, di kompleks saya lagi banyak kemalingan. Saya aja udah sampai saat ini udah 4 sepeda yang hilang. Punya saya gitu ya. Itu jadi sehari-hari tuh ya udah ngeliatin CCTV aja, ngeliatin CCTV itu kalau malam gitu. Kerjaan gitu, kakinya patah nggak bisa ngapa-ngapain, cuma nonton TV, CCTV udah. Nonton TV dan CCTV. Ya,
Hmm. Hmm. Ini Mas menarik nih. Gitu. Jadi dari selain dari kegemaran menonton Alfred Hitchcock, dan salah satunya kan Rear Window ya, dan juga pengalaman dari Mas Anggi. Sebelumnya saya mau nanya nih Mas, sebenarnya ini di kala Mas Anggi menulis tiap naskah yang ada nih, itu istilahnya itu permintaan dahulu apa istilah Mas Anggi punya istilah, aduh ini punya stok nih kepala nih udah saya banyak ide terus tulis terus simpan tulis simpan baru di pitching atau istilahnya ada misalnya produser tanya, tolong buatin naskah temanya ini dong. Biasanya seperti apa tuh Mas kalau Mas Anggi? Bisa both way sih, bisa dua arah, bisa gimana pun gitu kan. Tapi sampai sekarang sih saya selalu nyimpen bank of premises-nya gitu ya. Jadi kalau di jalan apa di mana itu saya ada kepikiran premis, saya tulis gitu, di handphone apa di mana, terus sampai rumah baru saya rapihin, taruh di stok di bank of premises-nya gitu. Sampai sekarang sih banyak udah kumpul hampir 30-an lah, 30-an ide gitu cerita buat di filmin gitu. Original idea gitu, original story gitu. Jadi kalau ada yang minta, ada nggak ide gini-gini, ya lihat aja nih, gue ada premis kayak gini, terus ada beberapa diambil baru dipakai syuting gitu. Ada beberapa juga yang pesanan juga ada gitu kan, ada begitu kayak gini dia gitu. Ya udah gue kirim premis berdasarkan permintaan gitu juga ada. Gitu sih. Jadi tergantung, yang pasti kan bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya, yang pasti itu kan ide-ide itu pasti kita harus tulis supaya dalam arti minimal itu sebagai premis cerita yang masih mentah, nanti suatu saat mungkin aja bisa dikembangkan gitu Mas ya, Mas Anggi ya. Oh iya, banyak kayak Till Death Do Us Part gitu kan, itu kan sebenarnya premisnya udah dari tahun 2008 ya. 2007 2008 dari 2006 waktu itu kelamaan, dari 2003 ditulis, habis itu jadi skenario film pendek, akhirnya nggak kesampaian bikin, akhirnya jadi video klip, terus akhirnya pas sekarang premisnya dipakai lagi buat kemarin yang Till Death Do Us Part gitu. Jadi ada yang terkumpul dari lama banget, ada gitu, dari tahun 2001 2003 ada, yang baru juga banyak. Nanti tinggal dipoles aja sesuai dengan zaman sekarang ya, dalam arti ya. Sejaman sekarang sesuai pemainnya siapa, sesuai dengan PH-nya siapa. Setiap PH kan, setiap studio kan punya ciri khas masing-masing gitu. Ada yang mau kuat di komedinya, mau tambahin komedinya karena lebih mengarah ke teen gitu kan. Ada yang nggak terus komedi gitu. Ya macam-macam sih gitu. Nah, ini menarik nih Mas, karena Mas sudah sebutin soal komedi nih. Soalnya nih awalnya nih saya pikir nih film ini akan menjadi film thriller remaja, tapi dengan aura yang mencekam dan sangat serius nih, apalagi diwarnai dengan adegan tanda kutip kekerasan seperti film I Will dan Survive. Tapi ternyata itu dugaan saya salah nih. Ternyata adegan kekerasannya pun istilahnya bisa bilang itu sangat minimal ya di sini ya. Dan bahkan keselipan komedinya ini cukup banyak nih Mas. Ini sebenarnya itu kenapa nih kok porsi komedinya ini bisa bilang seimbang dengan porsi thriller atau malah lebih istilahnya lebih menonjol di film ini Mas? Ya karena permintaannya seperti itu. Jadi lagi awal emang filmnya diperuntukkan untuk remaja dan keluarga gitu. Jadi nggak mau terlalu berat, nggak mau terlalu depresif gitu. Jadi emang kemauan dari produser, kemauan dari yang lain itu untuk lebih light lah, lebih ringan, terus enjoy nontonnya, banyak komedinya kayak gitu. Jadi nggak tahu ya. Jadi kalau saya tuh kalau lagi diminta buat film pasti lebih diminta komedinya gitu banyak sama produser. Mungkin karena ada di labelin saudara komedi gitu kan, jadi mereka selalu minta pesanan ada komedinya ya, dikuatin, komedinya dibanyakin lagi gitu. Ya untuk remaja, untuk KBG mungkin masuk gitu kan, tapi kalau untuk yang adult atau yang tua, banyak yang mungkin emang nggak masuk ke komedinya gitu. Karena emang komedi kan segmented sekarang, misalnya
tergantung kan, relatif kan, ada yang kena, ada yang enggak gitu. Betul. Nah, soal Untuk untuk selera lah. kalau untuk komedi di sini nih ditulis oleh dalam arti karakter, ditulis di skenario atau improve dari pemain untuk komedinya. Di skenario Oh, tetap skenario ya. udah ada di skenario. Jadi tinggal pemain itu tinggal apa? Makanya Tinggal. waktu lagi nulis saya minta bantuan dari komika misalnya kan. Kalau yang di The Watcher tuh yang nulis si David. Jadi saya kasih premis, saya kasih plotline, dia nulis, kasih komedinya, baru terus saya rapihin, draft ke-3, ke-4, baru ke-5-nya final. Mas David Nurbianto ya. Ya, Oke. Jadi memang ini sesuai dengan permintaan dan sesuai dengan waktu itu kan Mas Anggi kan sempat ngomong ke saya melalui DM bahwa ya ini emang targetnya itu untuk remaja istilahnya, film remaja. Jadi ya memang itu segmennya di sana, bukan untuk yang serius istilahnya yang pengen berpikir yang gimana seperti itu. Nah, kalau proses bukan untuk dinilai di festival atau apapun juga. Maksudnya yang emang penggemarnya Angga Ina ada Kathleen gitu kan, jadi kesana marketnya. Nah, tadi ngomongin soal pemain ini, kalau dalam proses pemilihan cast ini, apakah berdasarkan casting, apa Mas Anggi udah kepikiran nih saat menulis naskah, oh ini nih kayaknya cocoknya ini pas buat si Angga, ini cocok ini buat Mas Jeremy Thomas, oh ini cocoknya ini bapaknya ini cocoknya si Mas Marcelino. Nah itu kalau proses pemilihan cast gimana tuh Mas Anggi? Udah jadi skenario dulu. Oh, udah jadi skenario, terus proses casting ya? Nah kan mereka juga kan mau menerimanya kan kalau udah ada skenario kan, bentukannya seperti apa, baru oke gitu. Menarik. Jadi udah digambarkan skenario kan, di skenario kan udah ada karakter Bible-nya kan biasanya kan. Jadi peran utamanya siapa, umurnya berapa, hobinya apa segala macam, ya ini tinggal dicari aja yang kira-kira bisa memainkan karakter itu gitu. Banyak kan pemain. Jadi deskripsi dari karakternya dalam arti dari tinggi badan, warna kulit segala macam itu, jadi nanti tinggal di casting disesuaikan ya Mas ya. Nah Mas, sebelum kita lanjut lagi nih Mas, saya mau tanya, kira-kira ini 3 film thriller favorit Mas Anggi apa sih Mas? 3 film thriller favorit. Kalau thriller tuh banyak sih. Seven mungkin salah satunya ya. Seven, David Fincher ya. Terus terus kalau crime thriller, saya tuh suka ada film Korea tuh namanya I Saw the Devil. Oh ya, I Saw the Devil, oke. Itu keren banget. Iya keren itu, betul. Setuju. Terus sama banyak sih akhir-akhir dulu sih film Amerika banyak ya, film Hollywood. Terus terakhir film Korea itu bagus-bagus gitu. Kayak The Chaser, Memoir of a Murder gitu. Terus yang ada komedinya juga apa The Good, The Bad, and The Devil ya. The Good, The Bad, and the Ugly, The Good, The Bad, and The Devil. Banyak. Nah sedikit jauh tuh film-film. Oh ini dong, apa namanya, No Country for Old Men. Itu Javier-nya itu menyeramkan ya. Tokoh antagonisnya. Iya. No Country for Old Men sih keren. Seven kalau Hollywood gitu ya, paling Seven, No Country for Old Men, Don't Breathe, oke lah. Kalau Korea tuh ya itu The Devil, Chaser mungkin, Memoir of a Murder. Nah, Memoir of a Murder. Kurang lebih itu semuanya itu bisa mempengaruhi Mas dalam membuat ide cerita gak tuh Mas?
atau saya malah kepikiran, aduh, gue pengen buat film yang nuansanya ini kayak misalkan No Country of Old Men atau mau misalnya ala-ala I Saw the Devil gitu, ada kepikiran-kepikiran gitu gak? Oh, banyak lah yang bahan bikin I Will Survive juga kan begitu. Jadi kurang I Will lebih Survive udah nonton belum? udah dibahas. Keren itu Mas. Udah bahas ya? Keren, suka itu saya tuh. Iya, Justru, gitu. justru saya pikir ini film ini pas Ya, cuma nonton emang awal itu kalau mirip itu. apa? Enggak, maksudnya saya pikir ini tadi itu pas Apa? mirip kayak I Will Survive, dalam arti agak-agak sedikit gore atau agak-agak ada kekerasan lah. Ternyata kan Oh, waktu itu yang kan, The Watcher ini. iya, dua ciri ini. Tapi kan waktu itu kan Mas Anggi kan udah kasih petunjuk Beda-beda. ini untuk remaja. Oh ya udah, kalau gitu saya udah tahu nih arahnya kemana kurang lebih. Iya. Oke. Nah, kalau untuk The Untuk Watcher, keluarga sebenarnya malah. untuk Itu kan keluarga, betul. family values. Tapi itu nama apa? Memang benar sih, dalam arti ada pesannya juga tentang penculikan anak, dalam arti ya, penculikan bayi, penjualan manusia, dan istilahnya ya tadi itu, dalam arti kayaknya memang harus ada. Kalau yang saya dapat ini, segala perbuatan itu harus ada konsekuensi, Mas ya. Begitu Mas ya. Iya. Dan ya kita mulai nggak boleh hidup terlalu individual gitu kan, terlalu ignorant sama tetangga gitu. Ya pun gimana, tetangga kan tempat ya maksudnya kenapa ya pasti ada tetangga yang akan bantu kita. Maksudnya apa ya, kita juga harus bantu mereka, harus pedulilah terhadap apa yang terjadi di neighborhood kita gitu. Jadi tetangga jangan jadi asshole gitu kan. Karena ada tetangga saya yang asshole banget tuh ada gitu. Ada lah. Kenapa? Istilah mungkin ini curhatan juga kali ya, akan tetangga saya yang asshole banget gitu kan. Jadinya keluar kayak gitu. Oke. Kriteria asshole-nya itu gimana nih Mas? Apakah maksudnya naruh mobil sembarangan atau istilahnya mengganggu suara berisik atau gimana nih? Kalau kayak gitu masih bisa diomongin ya, tapi kalau toto kayak misalnya beli rumah doang terus rumahnya dikosongin gitu kan, terus jadi tempat maling, jadi orang dan dia nggak peduli, nggak apa-apa, rumahnya hancur kan rumah saya gitu kan, kayak gitu. Jadi yang nggak peduli gitu bahwa rumah itu juga harus ada tanggung jawabnya gitu kan, ada pertanggungjawaban, bukan cuma atas peraturan undang-undang dasar doang kan, undang pemerintah, tapi juga norma juga mempunyai konsekuensi gitu kan, norma bertetangga, norma bersosial gitu kan. Ini punya rumah terus didiemin gitu aja, dikosongin sampai rumahnya hancur, alang-alangnya setinggi orang itu, rumputnya gitu kan, ular di mana-mana, terus jadi tempat maling ngumpet gitu kan. Udah jadi membahayakan tetangga yang lainnya kan. Terus kalau ditegur nggak peduli aja gitu. Biar aja itu rumah saya, kenapa? Betul sih. Gitu. Jadi yang ngambil sepeda saya tuh 4 biji itu, 4 sepeda itu ngumpetnya di rumah tetangga saya yang rumahnya dikosongin itu. Jadi cuma beli doang buat invest gitu nanti. Kan ngeselin banget kan, gitu kan, beli rumah buat invest cuma nggak dijaga, nggak dirawat, gitu kan. Bayar IPL pun nggak mau gitu. Kayak gitulah, ada orang-orang kayak gitu, ternyata yang asshole tuh tetangga asshole. Aku pengen bikin film itu, tetangga masa asshole gitu. Bikin serial baru Mas. Aduh. Ada tetangga kayak gitu. Iya, betul sih. Dalam arti kan sekarang ini kan nggak bisa dipungkiri bahwa di Jakarta itu kita ini seringkali ini tidak mengenal tetangga kita ya. Dan itu kadang-kadang suatu waktu memang kita butuh, entah itu kemalingan, entah itu kebakaran, entah itu musibah lain. Nah itu kita, ya siapa lagi kalau bukan saya yang terdekat dengan rumah kita, seperti itu. Nah kalau untuk film ini nih, The Watcher ini,
Untuk pengambilan gambarnya ngambil berapa hari itu Mas? Produksinya sekitar 10 hari, syutingnya 8 hari. Jadi nggak lama, sebentar. Oh, sebentar. Dan itu pun kadang jam 7 udah selesai, kita barbekyuan aja gitu. Jadi lebih banyak bersenang, main kartu, main werewolf, main apa segala macam gitu. Jadi lebih rekreasi tapi berkarya gitu. Rekreasi tapi bikin film. Syuting daerah mana tuh, Mas? Gitu sih. Dan di Puncak. Oh, di Puncak, oke. Jadi kayak apa namanya? Ya ada perumahan gitu. Jadi kayak perumahan rekreasi ya. Di Puncak yang disewa-sewain gitu. Rekreasi. Emang harusnya syuting itu begitu tuh, kayak rekreasi. Jadi menyenangkan gitu kan, imun juga jadi naik gitu kan. Nggak ada yang sama sekali sakit apalagi drop gitu kan. Semuanya menyenangkan. Gitu. Nah, kalau Mas Anggi, walaupun emang kalau dilihat scale, kenapa? Enggak gimana? Kalau dilihat di scale gimana? Ya kalau dari scale pembuatan layar lebar kan pasti beda kan gitu. Karena kan butuh screen yang besar kan untuk layar lebar kan. Kita pakainya 4K, 10 bit gitu kan. Jadi spesifikasi lebih besar itu. Kalau film untuk digital platform kan lebih cenderung lebih apa namanya, lebih simple lah gitu, lebih nggak dibutuhin sebesar itu gitu. Makanya kadang orang-orang suka membandingkan, oh ini kok sinematografinya gini maksudnya. Ya emang beda gitu kan, film digital sama film layar lebar ya beda spesifikasi, kameranya juga beda yang digunakan. Wah, kayak ini kalau Mas Anggi cerita-cerita nih apa proses syuting ini cukup menyenangkan nih ya. Nah, ngerti ya. Nah, banget. Menyenangkan banget. Kalau gitu ada yang tidak menyenangkannya nggak kalau waktu proses syuting The Watcher ya? Ada pengalaman apa nggak? Ini paling pas bangun pagi dingin banget kan, terus mandi itu karena air panasnya kan belum panas banget, dingin banget, nggak bisa gerak gitu. Akhirnya antar aja di mandinya deh, jangan dikit deh. Siang baru balik lagi, penginapan baru mandi. Tapi kalau dingin banget, gue kan. Ya. Kalau di Puncak emang jarang mandi kali Mas ya kita ya. Iya dingin banget men. Kalau siang baru enak mandi agak siang. Oh nggak keringetan ya? Nggak. Syutingnya nggak keringetan ya. Adem suasananya. Enak tuh di Puncak, enak banget tuh tinggal. Nah, kalau Mas Anggi nih menggambarkan diri Mas Anggi saat syuting ini sebagai seorang sutradara yang seperti apa nih? Apakah yang galak, yang tegas, istilahnya atau yang membaur dengan kru, atau istilahnya ya saya ini sutradara lu, kamu ini kru, kamu ini pemain, harap silakan minggir. Gimana Mas? Bisa menggambarkan nggak Mas? Kalau diri sendiri? Kalau dulu gue lumayan dibilang sangat perfeksionis gitu kan, sangat apa namanya, emosionalnya karena kalau yang apa yang mau gue dapat terus nggak dapat, gue akan emosional gitu kan. Dulu tuh kayak gitu tuh, film-film 1 sampai ke 5 atau ke 6 lah, ke 7 gitu pasti awal-awal lumayan emosional dulu, seperti yang lempar HT lah gitu. Kalau misalnya HT mati ini itu misalnya gini, kalau ada orang yang nggak melakukan pekerjaannya dengan baik, terus dia malah bercanda-bercanda, malah main-main, nah itu yang kadang suka bikin emosi kan. Gitu. Terus udah dibilangin berkali-kali cuma masih kayak gitu aja gitu. Udah tau kursi rusak, maksudnya dikasih ke gue gitu kan, nah itu gue suka emosi gitu kan. Dulu pernah gue ngelempar kursinya pernah ke tengah kan kayak gitu. Itu zaman dulu gitu kan. Habis itu sebenarnya sih nggak pengen kayak gitu gitu kan. Nah itu akhirnya pas lagi udah punya yang namanya Bara Brothers Film, udah punya PH sendiri gitu gue, jadi udah tahu orang-orangnya harus diri kayak apa, sistemnya udah kebentuk. Akhirnya
baru bisa mulai syuting dengan menyenangkan lah, dengan santai gitu. Dulu kalau misalnya ada yang nggak sesuai gitu ya, misalnya ada skenario aja dirubah gitu kan dari atas, dari produser atau dari produser, gue nggak mau syuting gitu, lu aja syuting gitu, kayak gitu misalnya. Dulu tuh kayak gitu kan, tahun-tahun ya awal-awal enggak bikin film. Kalau sekarang ya kita obrolin dulu lah gitu sengaja kayak gitu. Jadi ada ya gitu juga, ada berbagai dimensi juga. Ada yang pada saat gue harus keras ya keras gitu, pada saat yang gue harus berbaur gitu kan, kayak bikin film komik ya, itu gue bener-bener naruh diri bener-bener barengan sama para pemain gitu kan, cast and crew, bener-bener kita main bareng pas segala macam. Warkop DKI juga gitu, bener-bener berbaur lah sama pemain segala macam. Tapi ada yang kalanya harus nggak bisa nih, nanti jadinya pemain-pemain yang kalau digituin tuh makin nginjek kepala tuh ada kayak gitu. Jadi ada yang pernah diasikin terus atau dia ngomongnya jadi seenaknya. Sering pernah juga akhirnya gue sempat emosi terus gue usir dari set gitu kan. Get the fuck out of my set terus. Pernah juga gitu kan yang kayak gitu. Jadi saling jaga aja sih, nggak salahnya gitu. Tapi kalau dilihat dari 5 tahun belakangan ini sih udah nggak pernah emosional sih, karena udah tertata dengan rapi semua sisi productionnya. Ini udah nggak ada celah lagi untuk bisa marah-marah. Semuanya selalu bisa disikapi dan dicari solusinya. Ya itu karena udah punya PH sendiri. Kalau dulu kan masih ikut kita PH orang gitu kan, mereka udah punya orang-orang yang mereka anggap kompeten, tapi ternyata nggak sama nih, nggak sync gitu, nggak synchronize cara kerjanya gitu, cara komunikasinya selalu ada gitu, kayak gitu. Apalagi kalau departemen per departemen, kita aja di tengah gitu, kayak kamera departemen berantem nih sama art departemen gitu kan. Saling gosok-gosokan lu gini-gini. Ya, pernah ada yang mau saling tusuk-tusukan di lokasi, ada gitu. Kayak gitu. Jadi ya udahlah, kita jadi penengahnya kadang-kadang. Jadi bikin film tuh nggak main-main sebenarnya, itu udah kayak perang sebenarnya, karena ya kita membuat sesuatu yang nggak ada menjadi ada gitu kan, di lapangan, di set kan, untuk ada supaya ada di gambar itu. Terus berjibaku dengan ratusan kru kan gitu kan. Mereka juga capek, kita juga capek, semua orang punya temper, punya emosi gitu. Betul. Nggak gampang. Bikin film sih gampang gitu kan, tapi bikin film bagus tuh it's like a war kan, kalau kata Alejandro Inarritu kan. Bikin film yang bagus banget itu it's a miracle gitu kan. Jadi ya kita prepare for war aja gitu, pada saat syuting, pada saat produksi gitu. Tapi kalau alhamdulillah sih di Umar Brothers Film sih semuanya dibawa dengan senyum dan tawa aja gitu, apapun yang terjadi ya itu tawain aja gitu, senyumin aja gitu sih. So far di semakin beranjaknya waktu juga semakin nggak memberikan wisdom kali ya gitu kan, untuk mensolusikan semua hambatan, semua permasalahan yang ada. Betul. Jadi kalau saya dengar dari Mas Anggi ini, jadi istilahnya semakin kemari ini ya istilahnya semakin bisa bijaksana, semakin bisa mengatur emosi, dan istilahnya ada bisa meletakkan diri itu, misalnya ada saatnya serius ya serius, ada saatnya kita istilahnya bercanda atau istilahnya sebagai membaur ya membaur. Jadi istilahnya itu kan suatu profesional ya, dalam arti profesionalismenya, dan istilahnya. Dan memang benar sih Mas Anggi, kebayang juga sih dalam arti kalau membuat film kan dikejar-kejar waktu, dikejar-kejar dana, belum lagi juga produser ngotak-ngatik. Yang tadi Mas Anggi bilang tuh, produser tiba-tiba berubah skenario segala macam kali gitu Mas ya. Tapi kalau sekarang ini kayak kalau dari cerita Mas Anggi ini sudah saya beranjak kedewasaan ini, jadi saya ya udah kita ngobrolin dulu nih gimana, apa yang maunya kita gimana gitu kali Mas ya. Iya. Gitu lah. Tapi udah nggak pernah lempar bangku lagi dong. Tadi masih serem juga sih. Lempar bangku pada saat film apa itu? Komik kayaknya. Komik itu
banyak banget masalahnya karena banyak banget pemainnya kan, pemain banyak, waktunya sangat tight gitu kan. Atau pemainnya pagi ada di lokasi pas lagi mau syuting, atau dia ada di Dumai gitu. Sibuk semua. Iya, jadi mental-mentalan pas syuting nggak ada pemainnya. Ada pas lagi syuting nih, mau tadi ada nih, terus pas lagi udah nge-set, kemana gitu dipanggil atau udah ditangkap polisi. Ada beneran. On the set dibawa polisi gitu. Ada lagi tengah kasus berantem sama orang lain. Tahulah pemainnya siapa pasti. Tapi itu lalu kalau juga yang narkoba, semacam. Ampun deh gitu. Nah, Mas Anggi kalau melihat dari masa lalu tuh, kejadian-kejadian waktu itu emosi membuat emosi membara sampai nggak bisa lepas kendali, itu sebenarnya ini Mas Anggi melihat itu saat ini sebagai apa? Pembelajaran aja. Kalau saat ini ya, diambil pelajaran aja gitu. Bahwa ya udah nggak boleh kayak gitu kan, mungkin bekerja dengan orang yang sedang ini gitu, atau nggak boleh terlalu jaga, nggak terlalu banyak pemain yang pokoknya gitu lah, harus preparationnya harus kuat aja lah di atas meja. Nah, jadi semua yang udah dipelajarin, semua yang bakal memberikan hambatan itu udah bisa dipetakan, bisa dikalkulasikan dari awal. Wih, ada pisang goreng muala nih. Wah, ini yang sering muncul di feednya si Mas Anggi nih, pisang goreng emang paling enak makan pakai apa, Mas? Pakai sambal. Pakai sambal. Itu dibuka di mana aja, Mas? Sambal muala. Kalau saya baru buka di Cibubur. Cibubur ya. Sama mau buka di Bekasi nanti di Tambun. Jadi nanti mereka yang tinggal di sana di Cibubur tuh boleh mampir tuh, Mas ya. Yoi. Nah, cara makannya gimana, Mas? Ya? Yuk, cara makannya gimana? Cocok. Pisang goreng, sambal, cocok nih. Itu sambalnya sambal apa tuh, Mas? Saya penasaran tuh, Mas, dari kemarin. Namanya sambal muala. Oh, sambal muala. Jadi sambal dari timur gitu. Nggak terlalu pedas. Nggak pedas, jadi kayak memberikan sensasi yang beda aja. Ini jujur nih, tadi pagi saya juga makan pisang, saya bikin nugget, saya pakein sambal, pakein sayur, Mas. Selada. Ini saya nggak bohong, Mas. Nggak tahu Mas makan pisang muala juga. Gara-gara ngeliatin feednya si Mas Anggi, jadi aduh enak juga nih pisang jadi nugget nih, digoreng nih. Habis itu makan pakai sambal juga. Pisang dijadiin nugget gimana? Nah, ada, jadi isinya kita penyetin. Terus habis itu kita campur tepung, kita kukus dulu. Habis itu nanti kita potong, udah keras, kita masukin kulkas. Terus habis itu kita potong, kita balurin dengan tepung. Habis itu digoreng. Pakai tepung roti juga bagus sih, lebih enak sih. Pakai tepung roti juga. Seperti itu. Jadi lapar nih saya. Sayang Jakarta belum buka nih, Mas. Jakarta di Jagakarsa aja. Pusatnya. Jagakarsa aja ya pusatnya ya. Oke. Nah, Mas Anggi sambil makan nih Mas, kira-kira ini ada proyek thriller pangsa dewasa gak di dalam waktu dekat? Ada ya? Tahun ini apa tahun depan? Tahun ini mau syuting horor dulu kan ya. Oke, horor. Oke. Ya, sorry. Yang paling dekat justru ini dulu nih. Apa namanya? Action komedi. Action komedi. Mirip kayak Comic 8 gak? Maksudnya komedinya itu? Enggak, beda sih. Beda. Ini ada dramanya juga, ada love story-nya juga. Oke. Jadi pangsa pasarnya apa nih kalau yang action komedi ini? Ini yang dok. Oke. Terus habis itu selanjutnya horor. Horor komedi apa horor beneran horor istilahnya? Horor based on true story. Oke, menarik. Dari novel. Menarik. Boleh ada bocoran nggak nih yang mengenai action komedinya? Sedikit aja. Bocorannya. Apa ya bocorannya? Bocorannya akan
ya itu mengembalikan apa ya ke nostalgia akan zaman-zamannya pertama kali nonton film-filmnya Quentin, Oh, kayak oke. Reservoir Dogs, kayak gitu, tapi dengan sentuhan drama. Hmm. Jadi I'm a big fan juga kan sama film Quentin, Robert Rodriguez, Waduh. itu Hmm. Keren tuh. cult film gitu, Hmm. kayak gitu. Hmm. Istilahnya kan istilahnya imajinatifnya si Robert Rodriguez kan dalam aksi-aksinya kan cukup istilahnya cukup wah ya, dalam arti kalau saya pribadi nontonin film-filmnya, mau film anak-anak ya apa mau film dewasa, itu dia imajinasi dari aksinya itu Ya, benar-benar liar sih menurut ya, saya. Dan kalau Quentin kan ya kita tahu lah, dalam arti dari percakapannya, dari istilahnya dari dialog atau dari ya. aksinya itu juga Kalau ini kadang-kadang film juga diduga. film ngomong juga sih, ngomong banyak, habis itu bunuh-bunuhan gitu. Ngomongnya bunuh-bunuhan. Gitu. Hmm. Dibuat sih seperti itu. Semoga sensor aman ya. Nah, kalau kalau di Quentin kan ngomongin kan burger ya. Kalau ini mungkin ngomonginnya pisang kali Mas ya. Macam-macam. Dari pisang, lele lah, apa sih. Makanan makanan Iya. khas khas kita ya Mas ya. Iya, dari pecel lele sampai konspirasi oligarki dibahas. Oke oke, menarik menarik. Jadi saya emang seperti yang Mas bilang ini ya siap-siap aja nih kayak Quentin ataupun Robert Rodriguez ya. Oke oke, kita mau mau lihat nih versinya Mas Anggi seperti apa nih. Tapi tetap dengan balutan, apa namanya, drama ya, ada Hmm, dramanya. hmm, Lebih betul hmm, drama sih. Terus jadi kan tergantung platform apa yang akan tayang kan gitu. Karena bioskop belum berani kan ya. hmm. Jadi ya gitu, kalau mau ke Disney pasti akan lebih ke family. Hmm. Tergantung ininya lah, identitasnya yang mana gitu. Nanti tinggal Kita lihat. nanti tinggal di apa sesuaikan dengan yang seperti tadi Mas bilang itu, Ya, sesuaikan dengan permintaan dari mereka juga didiskusikan ya. Oke oke. Nah, premis awal itu tetap dari saya, premis awal. hmm, Pengen aja sih kalau misalnya emang dibebasin, bikinnya ya se-kick ass mungkin, se-brutal mungkin. hmm. Aduh, Tapi ini kan semoga ya nih, semoga. Indonesia ada batasan dan ada kompromi yang harus dilakukan. Betul, Gitu. betul, betul, betul. Itu sih daripada nanti disensor ataupun dibilang nggak boleh tayang kayak waktu, mendingan dipotong Mas ya kayak yang film sebelumnya ya. Udah kayak gitu ya, Iya, mendingan dan nggak usah syuting, dimasukin. ya, Hmm, dari mulai si Manis Batar Ancol tuh. Hah? hmm, Terus begitu nggak boleh sih? Kepala dipukul sampai hancur itu nggak boleh. Karena di film luar sering gitu kan. Terus, ya kan, I Will Survive juga yang digigit. hmm. Kemaluannya, nggak boleh. Ya udah, kayak kita nggak kasih lihat, coba kasih lihat pas lagi udah di mulutnya aja. Tetap nggak boleh. Ya udahlah. Yang balada pasang kekasih juga Pas potong. gitu. Potong, tadinya emang kelihatan banget dipotongnya, slot, udah bikin mock-up beneran kan. Hmm. Kalau darah cerot, udah dibuang pasti nggak boleh kan. Kita udah bikin susah-susah. Udah serah lagi. Ya, Oke. itu Enggak. konsekuensi tinggal dan membuat film di Indonesia ya kayak gitu. Hmm. Sabar-sabar aja. Kalau zaman dulu udah lempar bangku tuh. Kalau sekarang ya udah bisa lebih berpikir panjang Mas Anggi ya, berarti ya, Iya. karena strategi Sekarang pemasaran. lebih legowo aja gitu. Oh, ya udah. Hmm. Bisanya gimana cari solusinya. Hmm. Hmm. Gitu Hmm. deh. Oke oke nih nanti kita tunggu nih apa karya berikutnya nih Mas. Bikin penasaran juga sih. Nah sebelum kita tutup nih Mas Anggi, kira-kira Ya. apa yang ingin disampaikan oleh Mas Anggi kepada para sobat BB69 untuk menonton film The Watcher ini? Tonton aja, terus lemesin aja sih, lemesin aja. Anggap emang di film ini dibuat untuk menghibur. Nggak usah terlalu dipikirin apa, tapi lemesin aja. Kalau mau ketawa, ketawa. Kalau nggak ketawa juga nggak apa-apa. Ambil pesennya lah, ambil hikmahnya itu tentang family values. Itu yang penting. Hmm. Hmm. Kekeluargaan dan kebertetanggaan yang baik. Oke Kalau oke. dari The Watcher ya. Hmm. Hmm. Hmm.
Oke, ini menarik nih. Tadi ini Mas Anggi udah cerita mengenai proses pembuatan dari The Watcher, terus juga memberikan istilahnya pengalaman pribadinya nih waktu itu gimana nih Mas Anggi nih sebagai sutradara nih. Karena yang mengingatkan saya kepada salah satu dosen saya yang suka lempar-lempar juga sih Mas. Kalau kita salah jawab apa salah gimana itu bisa dilempar. Nah, ini menarik sekali nih. Terima kasih banget loh Mas Anggi untuk kesempatan bincang-bincang kali ini dan saya benar-benar berharap nih nanti ke depannya ini bila ada kesempatan lagi kita bisa ngomong-ngomong lagi nih. Apalagi karya-karya Mas kan pastikan sudah menunggu nih di belakang nih, menunggu banyak nih. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Anggi dan sehat selalu dan see you.